Aku meninggalkan rumah bukan karena berani, melainkan karena tidak punya pilihan lain. Dan saat kakiku menjejak tanah Taiwan, aku sadar, keputusan itu akan mengubah seluruh arah hidupku. Aku lahir dari keluarga sederhana. Ayah bekerja serabutan, ibu mengurus rumah dan sesekali membantu tetangga demi tambahan penghasilan. Sejak kecil, aku terbiasa melihat orang tuaku menghitung uang dengan cermat, bukan untuk menabung, melainkan agar cukup sampai akhir bulan. Aku tahu, jika aku tetap tinggal, hidupku akan berjalan di tempat. Keputusan untuk merantau tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kegelisahan yang terus menumpuk, dari rasa tidak ingin menjadi beban, dari keinginan mengubah nasib, dan dari mimpi sederhana, melihat orang tuaku hidup lebih tenang. Taiwan terdengar jauh, asing, dan menakutkan. Namun di saat yang sama, negara itu menjanjikan harapan. Gaji yang lebih besar, kesempatan bekerja, dan peluang memperbaiki masa depan. Hari keberangkatan menjadi hari paling berat dalam hidupku. Ibu menangis dalam diam. Ayah hanya menepuk bahuku, menahan emosi yang tak pernah ia ucapkan. Aku menunduk, menahan getar di dada, lalu melangkah pergi dengan satu keyakinan. Aku harus berhasil. Perjalanan panjang itu berakhir di sebuah bandara yang penuh bahasa asing. Aku tidak mengerti apapun selain namaku sendiri. Udara terasa berbeda. Langkah orang-orang cepat dan pasti, sementara aku berjalan dengan ragu. Hari-hari pertama di Taiwan adalah ujian mental. Bahasa menjadi tembok pertama. Instruksi terdengar seperti suara tanpa makna. Aku sering salah paham, salah gerak, dan salah waktu. Teguran datang silih berganti. Tidak semua disampaikan dengan sabar. Namun aku bertahan. Aku bekerja dari pagi hingga malam. Tubuh lelah, pikiran kosong. Di kamar kecil tempatku tinggal, aku sering duduk diam sebelum tidur, menghitung hari, menghitung uang, dan menghitung jarak dari rumah. Rindu menjadi bagian paling menyakitkan. Aku rindu suara ibu. Rindu makan sederhana di rumah. Rindu menjadi diriku yang tidak harus selalu waspada. Namun setiap kali rasa itu datang, aku mengingat satu hal, aku datang sejauh ini bukan untuk menyerah. Lingkungan kerjaku keras. Tidak semua orang ramah. Ada yang membantu, ada yang acuh, dan ada pula yang memanfaatkan ketidaktahuanku. Aku belajar dengan cara paling melelahkan, melalui kesalahan. Perlahan, aku mulai mengerti ritme, mulai memahami perintah, mulai berani bertanya. Sedikit demi sedikit, kepercayaan tumbuh. Namun bersamaan dengan itu, dunia baru mulai terbuka, dunia yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku melihat kehidupan para perantau lain. Ada yang berhasil, ada yang terjebak, ada yang lupa tujuan awalnya. Aku mendengar cerita-cerita tentang pilihan hidup yang salah, tentang hubungan yang rumit, tentang uang yang datang cepat namun pergi lebih cepat. Aku berjanji pada diri sendiri untuk berhati-hati. Namun hidup tidak selalu berjalan sesuai janji. Kesepian di negeri orang adalah ujian yang sunyi. Tidak berisik, tidak memaksa, tetapi perlahan menggerogoti. Setelah pekerjaan selesai, tidak ada tempat pulang selain kamar sempit dan layar ponsel. Disitulah aku mulai berbicara dengan orang-orang yang senasib. Berbagi cerita. Berbagi keluh kesah. Dari obrolan sederhana itu, aku mulai mengenal sisi lain kehidupan perantau, sisi yang penuh pilihan abu-abu. Aku dihadapkan pada keputusan-keputusan kecil yang perlahan membesar. Tentang pertemanan, tentang kepercayaan, tentang perasaan yang tumbuh di tempat yang tidak seharusnya. Setiap pilihan terasa sepele di awal, namun meninggalkan jejak panjang. Dan tanpa kusadari, aku mulai melangkah ke arah yang akan menguji prinsip, tanggung jawab, dan keberanianku menghadapi konsekuensi. Saat itulah aku mengerti, perjuangan merantau bukan hanya soal bekerja keras, tetapi tentang menjaga diri agar tidak tersesat di tengah jalan. Aku belum tahu pilihan apa yang akan kuambil. Namun aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hari-hariku di Taiwan mulai menemukan pola.
Pekerjaan yang semula terasa asing perlahan menjadi rutinitas. Tanganku sudah terbiasa bergerak. Telingaku mulai menangkap maksud di balik kata-kata yang dulu terdengar asing. Kepercayaan atasan tumbuh, dan beban kerja meningkat seiring dengan itu. Namun justru di titik itulah hidupku mulai diuji dengan cara yang berbeda. Kesepian yang dulu hanya terasa sebagai rindu, kini berubah menjadi ruang kosong yang ingin diisi. Setelah jam kerja, aku tidak lagi langsung kembali ke kamar. Aku mulai mengikuti ajakan teman-teman sesama perantau, sekadar makan, berbincang, dan melepas penat. Dari situlah aku mengenal sisi lain kehidupan di negeri orang. Aku melihat berbagai pilihan hidup yang diambil orang-orang di sekitarku. Ada yang tetap berpegang pada tujuan awal, bekerja, menabung, pulang. Ada pula yang memilih jalan pintas, tergoda oleh kenyamanan sesaat. Tidak semuanya salah, tetapi tidak semuanya benar. Aku berada di tengah-tengahnya. Di antara obrolan-obrolan itu, aku bertemu seseorang yang membuatku merasa didengar. Percakapan kami sederhana, tetapi hangat. Tidak ada janji, tidak ada rencana besar. Hanya dua orang perantau yang sama-sama lelah dan mencari tempat bersandar sementara. Awalnya aku merasa itu tidak berbahaya. Namun perasaan tidak pernah datang dengan izin. Ia tumbuh perlahan, mengisi ruang yang sebelumnya kosong. Aku mulai menunggu pesan. Mulai menunda pulang. Mulai mengorbankan waktu istirahat demi kebersamaan yang terasa menenangkan. Di saat yang sama, tanggung jawabku di tempat kerja semakin besar. Aku dipandang sebagai pekerja yang bisa diandalkan. Kepercayaan itu membanggakan, tetapi juga menuntut fokus penuh. Aku mulai merasakan tarik-menarik antara kewajiban dan perasaan. Beberapa kali aku memilih perasaan. Keputusan-keputusan kecil itu tidak langsung terlihat dampaknya. Namun lama-kelamaan, aku mulai kelelahan. Pekerjaanku menurun. Fokusku terpecah. Teguran halus mulai datang. Aku berusaha memperbaiki, tetapi pikiranku tidak lagi utuh. Aku sadar, aku sedang bermain dengan dua hal paling berharga, kepercayaan dan masa depan. Suatu malam, aku duduk sendirian di kamar, menatap langit-langit. Pesan masuk di ponsel, sementara kepalaku dipenuhi bayangan orang tua di rumah. Aku teringat alasan awalku datang ke Taiwan. Tentang harapan yang dititipkan di pundakku. Di titik itu, aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apakah aku sedang melarikan diri dari kesepian? Atau justru menciptakan masalah baru? Apakah kebahagiaan sesaat ini sebanding dengan risiko yang harus kutanggung? Keputusan besar tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia hadir dalam keheningan, memaksa kita memilih tanpa ada yang membimbing. Aku mencoba memperbaiki semuanya. Aku kembali fokus bekerja, mengurangi pertemuan, menjaga jarak. Namun perasaan tidak bisa dimatikan begitu saja. Ia hanya bisa dikendalikan, dan pengendalian itu melelahkan. Konflik memuncak ketika satu kesalahan kecil di tempat kerja berujung pada masalah besar. Bukan karena kesalahan itu fatal, melainkan karena ia menjadi bukti bahwa fokusku telah terpecah. Aku dipanggil, diingatkan, dan diberi pilihan. Pilihan itu sederhana, tetapi berat. Memperbaiki diri sepenuhnya, atau menghadapi konsekuensi yang lebih besar. Aku pulang malam itu dengan langkah gontai. Aku tahu, tidak semua orang mendapat kesempatan kedua. Aku juga tahu, tidak semua orang berani mengambilnya. Di hadapan cermin, aku menatap diriku sendiri, wajah yang tampak lebih dewasa, tetapi juga lebih lelah. Aku bertanya, apakah aku masih orang yang sama dengan pemuda yang berangkat dari rumah dengan tekad kuat? Jawabannya tidak pasti. Namun satu hal jelas, jika aku terus berjalan seperti ini, aku akan kehilangan arah. Dan kehilangan arah di negeri orang adalah awal dari kehancuran. Malam itu, aku membuat keputusan yang paling sulit. Aku memilih tanggung jawab. Aku memilih untuk menghentikan sesuatu yang memberi kenyamanan, demi sesuatu yang memberi masa depan. Tidak semua orang mengerti keputusanku. Tidak semua menerima dengan baik.
Ada kekecewaan, ada jarak, ada luka yang tidak bisa dihindari. Namun aku tahu, keputusan benar tidak selalu terasa baik. Hari-hari berikutnya menjadi masa penebusan. Aku bekerja lebih keras, lebih disiplin, lebih banyak diam dan merenung. Perlahan, kepercayaan mulai kembali. Aku belajar memaafkan diriku sendiri atas kesalahan yang telah kulakukan. Namun hidup belum selesai mengujiku. Dari keputusan itu, lahir konsekuensi lain, yang akan memaksaku bertanggung jawab lebih jauh, bukan hanya pada diriku sendiri, tetapi pada orang-orang yang terdampak oleh pilihanku. Dan saat itulah aku benar-benar memahami arti keberanian. Bukan berani mengambil risiko, tetapi berani menanggung akibatnya. Keputusan yang kuambil malam itu tidak langsung membuat hidupku lebih mudah. Justru sebaliknya, hari-hari berikutnya terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Aku kehilangan ruang pelarian yang dulu memberiku rasa nyaman. Tidak ada lagi pesan larut malam. Tidak ada lagi percakapan panjang yang membuat lupa waktu. Yang tersisa hanyalah diriku sendiri, pikiranku, dan tanggung jawab yang harus kuhadapi. Namun dari kesunyian itulah aku mulai mengenali diriku kembali. Aku kembali hidup dengan jadwal yang tertata. Bangun lebih pagi, bekerja dengan fokus penuh, dan menghabiskan malam dengan istirahat atau membaca. Aku mulai menata ulang tujuan yang sempat kabur. Setiap kali rasa sepi datang, aku mengingatkan diri sendiri bahwa tidak semua kekosongan harus diisi dengan orang lain. Beberapa minggu kemudian, atasan memanggilku kembali. Kali ini bukan untuk menegur, melainkan untuk menyampaikan hasil evaluasi. Ia menatapku dengan ekspresi netral, lalu berkata bahwa ia melihat perubahan nyata. "Kamu kembali seperti dulu," ucapnya. Kalimat itu sederhana, tetapi rasanya seperti beban besar yang akhirnya terangkat dari dadaku. Aku menyadari, memperbaiki kepercayaan memang butuh waktu, tetapi bukan sesuatu yang mustahil jika dijalani dengan sungguh-sungguh. Namun hidup belum selesai mengujiku. Suatu hari, aku menerima kabar dari tanah air. Ayah jatuh sakit. Tidak parah, tetapi cukup membuatku terdiam lama di tempat kerja. Jarak ribuan kilometer tiba-tiba terasa begitu kejam. Aku ingin pulang, tetapi kewajiban menahanku di sini. Di saat itulah aku benar-benar mengerti arti pengorbanan. Aku bekerja dengan perasaan campur aduk, cemas, rindu, dan rasa bersalah. Namun aku tahu, satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah memastikan pengorbananku tidak sia-sia. Aku mengirimkan sebagian besar tabunganku untuk keluarga. Aku menelpon ibu lebih sering. Mendengarkan tanpa banyak bicara. Aku belajar bahwa tanggung jawab bukan hanya tentang pilihan masa kini, tetapi tentang keteguhan bertahan ketika kita ingin menyerah. Waktu berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Kontrakku hampir berakhir. Di titik itu, aku dihadapkan pada pilihan baru, memperpanjang masa kerja, atau pulang dan memulai hidup dari awal dengan bekal pengalaman yang tidak sedikit. Aku merenung lama. Taiwan telah mengubahku. Aku datang sebagai pemuda lugu dengan mimpi sederhana. Aku hampir tersesat oleh kesepian dan pilihan yang salah. Namun aku juga belajar bangkit, belajar menanggung akibat, dan belajar bertanggung jawab, tidak hanya pada orang lain, tetapi pada diriku sendiri. Aku memilih pulang. Hari kepulanganku tidak diiringi sorak-sorai. Tidak ada kemewahan. Namun ketika aku menginjakan kaki di rumah, melihat ibu tersenyum lega dan ayah menepuk bahuku dengan mata berkaca-kaca, aku tahu satu hal, perjalanan ini layak dijalani. Aku tidak pulang sebagai orang sempurna. Aku membawa luka, penyesalan, dan pelajaran mahal. Namun aku juga membawa keberanian untuk hidup lebih jujur. Lebih bertanggung jawab, lebih sadar bahwa setiap keputusan, sekecil apapun, akan membentuk masa depan. Kini, ketika aku menoleh ke belakang, aku tidak menyangkal masa laluku. Aku menerimanya sebagai bagian dari proses. Karena jika bukan karena kesalahan-kesalahan itu, aku tidak akan tumbuh menjadi diriku yang sekarang. Dari perantauan itu aku belajar bahwa kerja keras tanpa arah akan melelahkan.
bahwa perasaan tanpa kendali bisa menyesatkan, dan bahwa keberanian sejati adalah berani memperbaiki, bukan sekadar berani mencoba. Aku hanyalah satu dari jutaan perantau. Namun kisahku mungkin serupa dengan banyak orang, tentang mimpi, pilihan, jatuh, dan bangkit kembali. Dan jika ada satu hal yang ingin kusampaikan kepada siapapun yang sedang berjuang di luar sana, maka itu adalah ini. Jangan pernah bermain dengan kepercayaan. Namun jika kau pernah salah, jangan lari dari tanggung jawab. Karena selalu ada jalan untuk berubah, selama kita berani menghadapinya. Perjuangan mungkin melelahkan, tetapi menyerah jauh lebih mahal. Teruslah melangkah, meski pelan, karena setiap langkah jujur selalu membawa kita lebih dekat pada kehidupan yang layak kita perjuangkan.